Kenapa di dekat masjid juga pasarnya? Tujuannya juga supaya mereka menjadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang mereka tidak diperdayakan dengan jual beli dan perdagangan di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azan diazankan, maka masyarakat akan menghentikan transaksi ekonominya dalam pasar tersebut. Mereka berbondong-bondong masuk masjid, salat berjamaah di masjid, dan di masjid nanti ada santapan rohani, sedikit ceramah kultum, ya 15 menit kah 20 menit kah, mereka ngedem hati, ngedem pikiran, ngedem ruh, sehingga nanti feeling dagangnya lebih bagus, hatinya lebih tentram, lebih tenang. Jadi hatinya dapat makanan, ekonominya pun dapat kemakmuran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dan agama Islam adalah agama yang membawa seluruh aspek kehidupan manusia supaya diwarnai dengan wahyu Allah, diwarnai dengan ajaran mulia dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan dijanjikan dan sudah dibuktikan siapa saja dari manusia, baik dia raja atau penguasa, orang kaya, ya, orang miskin, dari petani, pedagang, nelayan, buruh, dan siapa saja dari manusia yang ada kehidupannya sehari-hari, apabila mereka menggunakan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW ini dalam kehidupannya, mereka akan menempuh kebahagiaan, kejayaan, ketentraman, kenikmatan di dunia, di kubur, di mahsyar, di titian sirat, sampai di akhirat. Maka para wali songo yang beliau adalah para dai-dai Islam yang membawa ajaran Islam ini yang mulia, yang tinggi, yang samawi, yang ilahi dan nabawi, sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh beliau dalam kehidupan masyarakat yang ada di Nusantara, sehingga disadari atau tidak disadari, Wali Songo menghantarkan masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Indonesia, ke dalam kehidupan yang islami, dalam nuansa kehidupan ahlu sunnah wal jamaah di dalam semua aspek kehidupannya. Baik dia menjadi raja, baik dia menjadi pedagang, baik dia menjadi buruh atau petani atau nelayan, mereka semuanya dibawa dalam kehidupan Islam dengan damai, dengan teratur, dengan rapi, tanpa ada gejolak, tanpa ada perlawanan, tapi penuh dengan kesadaran, dan mendarah daging. Artinya menggigit betul ajaran-ajaran Islam itu dalam kehidupan orang-orang yang ada di Nusantara. Sebagai contoh, ya, banyak contoh-contoh yang akan kita sampaikan menurut waktu nanti yang ada. Satu, dalam set plan penyusunan kerajaan, ketika sudah beralih kerajaan Hindu menjadi Islam, kerajaan Buddha yang ada di Sriwijaya, yang ada di Siliwangi Jawa Barat menjadi Islam, yang Hindu Majapahit semuanya menjadi Islam, kerajaan Hindu yang ada di Banten seperti Ajarjong
dari dakwahnya Sayyidina Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, Sunan putra daripada Sunan Gunung Jati, mengembangkan dakwah yang ada di sana. Di Cirebon pun juga kerajaan Cirebon menjadi Islam. Ya, tidak kalah penting juga kerajaan dari Raden Patah yang akhirnya sampai ke Pajang, Joko Tingkir yang sampai ke Kota Gede, Ngayogyakarta dan Surakarta dan Mangkunegaran. Itu semuanya pecahan dari Demak dahulu, ya. Dari Demak dipindah ke Pajang oleh Jaga Tingkir oleh Panembahan Senopati, yaitu Sutowijoyo. Jaga Tingkir namanya Hadiwijoyo, Sutowijoyo Panembahan Senopati memindahkan dari Pajang ke Jogja, kemudian Jogja dan juga ke Surakarta sampai ke Mangkunegaran. Set plan kerajaannya itu ya ditata secara Islami, manusiawi, dan strategis kehidupan semuanya terjawab dengan baik. Ada kerajaan yang merupakan pusat pemerintahan, berada di tengah-tengah, ya. Kemudian di depan kerajaan itu dan nanti ada tempat stinggil untuk pertemuan, ya, tempat duduknya para raja-raja ketika menghadiri upacara. Kemudian di depan stinggil itu ada namanya alun-alun, ya, alun-alun. Alun-alun itu untuk kanuragan. Jadi para wali, ya, memikirkan juga fisik, bukan saja memberikan batin. Maka untuk kanuragan untuk apa? Untuk pacuan kuda, untuk main memanah, berpanah, untuk main silat saat itu, ya, kanuragan, bela diri, dilatih di alun-alun, untuk baris berbaris istilahnya, ya, untuk mereka melatih tentara-tentaranya dan masyarakat yang bergabung untuk membela negara dengan berbagai macam kanuragan fisik yang ada di situ. Itu alun-alun. Kalau kita menghadap kerajaan berada di alun-alun, berarti kanan dari alun-alun itu ada Masjid Agung, ya, Masjid Agung. Orang Solo bisa lihat, kalau kita menghadap Keraton Solo, maka kanannya itu ada Masjid Agung Surakarta, ya, Masjid Agung Surakarta. Dan mesti ada menaranya, ya, menara sebagai tempat untuk orang berazan. Dan Masjid Agung, sebelum kita masuk masjid itu mesti ada kalenan, kayak seperti kali kecil begitu, ya. Itu adalah tempat untuk mencuci kaki-kaki orang ketika masuk masjid. Zaman-zaman dulu itu orang tidak pakai sandal dan sepatu, sehingga masuk kalenan itu akhirnya masuk masjid nanti dalam keadaan suci. Ya, masjid itu untuk kerohanian, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sujud, sebagai tempat zikir, sebagai tempat untuk memberikan santapan-santapan rohani kepada masyarakat. Di belakang masjid, di gang masjid ada pondok pesantren. Seperti Masjid Agung juga Surakarta itu, di belakangnya itu ada rumah-rumah untuk kiai-kiainya dan untuk imam masjid, dan di situ ada santri-santrinya. Ada santri-santri masuk dalam lingkungan masjid, masih di dalam tembok masjid. Lah pondok pesantren itu apa? Untuk geladi para santri-santri dibekali dengan ilmu, baik ilmu tazkiyah, ilmu syariat, ya, dan ilmu dakwah dikasihkan kepada santri-santri itu, dan mereka akan salat berjamaah di masjid. Kemudian di belakang tembok masjid, luar masjid berarti itu ada masyarakat yang namanya kauman, kampung kauman. Di Solo juga ada belakang masjid namanya kampung kauman. Kaum itu kaum muslimin maksudnya, kaum muslimin yang mereka akan memakmurkan masjid, dan dibekali oleh para wali. Di masyarakat kauman itu mereka diberi pekerjaan home industry, ya. Jadi memikirkan juga ekonomi itu para wali. Di sana ada kemasan, di sana ada kerajinan batik, di sana ada kerajinan kulit, di sana ada kerajinan perak,
ada kerajinan emas yang disebut kemasan tadi. Di sana ada orang-orang yang membikin makanan-makanan seperti keripik, rengginan, makanan-makanan yang lain yang dibutuhkan, dan berbagai hal lagi yang dibutuhkan dalam masyarakat. Itu home industry dihidupkan di sana. Home industry itu punya pekerja-pekerja. Ada pekerja-pekerja. Tujuannya apa? Masyarakat Kauman dibekali dengan home industry yang ekonomi yang nanti akan berjalan dengan baik. Tujuannya ketika azan diazankan, duhur masuk, asar masuk, maghrib masuk, isya masuk, dan subuh masuk, mereka semuanya akan berbondong-bondong salat berjamaah di Masjid Agung. Dengan serentak menghentikan pekerjaannya. Ya, kalau pekerja pada pulang dalam isya maunya subuh, ya yang punya itu, atau pekerja-pekerja yang masih tinggal, mereka berangkat ke masjid. Disebutkan dalam riwayat kalau ada 40 rumah di sekitar masjid itu mereka mengaktifkan salat berjamaah di masjid, maka masyarakat itu akan diberi rahmat, barokah, dan aman dari azab dan bencana. Jadi ada benteng fisik dengan tentara berkuda dan memanah dan silat, ada benteng rohani, yaitu munajat, yaitu salat berjamaah, memakmurkan masjid, sehingga akan ada rahmat dan barokah dan penjagaan Allah melalui malaikatnya. Sehingga dibikinlah home industry seperti itu oleh para wali songo dalam rangka santri-santri memakmurkan, masyarakat pun juga memakmurkan masjid untuk sholat tanpa meninggalkan ekonominya. Hasil dari home industry, kerajinan kulit, batik, kemasan, perak, dan sebagainya dijual di kirinya masjid. Apabila kita menghadap masjid, maka kirinya itu ada pasar. Kalau di Solo namanya Klewer. Ya, di mana-mana itu ada. Bukan saja di Solo, baik di Jogja, baik di Cirebon, baik di Sumeneb namanya, atau di Kerajaan Siak, kerajaan semua yang ada pengaruh dengan Kerajaan Banjarmasin, semua sama susunannya, macam seperti itu. Kirinya itu ada pasar. Nah, pasar itu adalah tempat untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat dari hasil industri dijual di pasar. Hasil bumi yang dari Wonogiri, dari Sukarjo, dari Boyolali, ya, dari Klaten, dijual di pasar situ, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong membeli hasil industri, home industry atau hasil bumi. Kemudian kenapa di dekat masjid juga pasarnya? Tujuannya juga supaya mereka menjadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang mereka tidak diperdayakan dengan jual beli dan perdagangan di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azan diazankan, maka masyarakat akan menghentikan transaksi ekonominya dalam pasar tersebut. Mereka berbondong-bondong masuk masjid, salat berjamaah di masjid, dan di masjid nanti ada santapan rohani, sedikit ceramah kultum, ya, 15 menit kah 20 menit kah, mereka ngedem hati, ngedem pikiran, ngedem ruh, sehingga nanti feeling dagangnya lebih bagus, hatinya lebih tentram, lebih tenang. Jadi hatinya dapat makanan, ekonominya pun dapat kemakmuran. Begitu rapi susunan para wali itu yang begini luar biasa. Jadi semua segi difikirkan, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Secara tidak disadari masyarakat Solo atau masyarakat yang di mana-mana, mereka dibawa dalam keislaman, dalam ekonominya, di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam keilmuannya, mereka dibawa kepada keislaman. Itu tentang set plan kerajaan.